Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 bersama Bu Elis. Hari ini kita akan membahas teks persuasi. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu, mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Anak-anak, untuk membahas teks persuasi, marilah kita lihat slide berikut ini. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dasar yang harus kalian miliki apabila pembelajaran hari ini sudah selesai. 3.13 Mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar. 4.13 Menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif tentang permasalahan aktual atau permasalahan nyata dari teks persuasi lingkungan hidup, sosial budaya yang didengar dan dibaca. Ayo kita lihat slide berikutnya. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh, atau mengajak. Siapa yang diajak? Yang diajak tentunya pembaca, sehingga pembaca itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis. Berarti teks persuasi ini maksudnya membujuk, merayu kepada pembacanya supaya dapat melakukan sesuatu. Umumnya teks persuasi ini digunakan untuk teks iklan, sehingga pembacanya itu melakukan perbuatan apa? Nah, dalam teks iklan umumnya pembaca diminta untuk melakukan perbuatan membeli produk. Kalau sudah membeli produk, mereka akan mengeluarkan uang, sehingga uang itu bisa masuk kepada perusahaan, sehingga keuntungan untuk perusahaan produk tersebut. Nah, itu kegunaan utama teks persuasi. Selain itu, teks persuasi juga digunakan untuk informasi-informasi lain. Tapi kebanyakan teks persuasi digunakan untuk mempromokan atau mengiklankan suatu produk, baik produk barang maupun produk jasa. Anak-anak, mari kita lihat slide berikutnya. Tujuan teks persuasi. Apa toh tujuan teks persuasi? Ini anak-anak, ya. 1. Meyakinkan pembaca
agar melakukan hal-hal tertentu yang diinginkan penulis. Jadi penulisnya itu berusaha mengajak pembacanya agar melakukan sesuatu, membeli barang, mengamati produk, terus mencoba produk tersebut. Maksudnya itu seperti itu. Lalu yang kedua, mempengaruhi pandangan pembaca mengenai pendapat atau suatu isu yang diangkat oleh penulis. Jadi penulisnya, maksudnya penulis teks persuasi itu berusaha mempengaruhi pembacanya sehingga mereka punya gambaran tertentu di dalam hati dan pikiran pembacanya melakukan sesuatu, begitu. Yang ketiga, tujuan teks persuasi membangkitkan rasa tertarik pembaca untuk meyakini hal-hal yang disampaikan penulis. Untuk menulis teks persuasi itu penulisnya berusaha meyakinkan dengan mencari data, menunjukkan bukti, memberitahu suatu kejadian, mengabarkan dengan fakta, sehingga pembacanya yakin mau membeli produk, mau melakukan sesuatu karena diikuti dengan fakta, bukti, hasil kenyataan. Demikian. Lalu yang keempat, tujuan teks persuasi yang keempat, mempengaruhi pembaca agar dapat menerima pandangan pembaca dengan penulisan yang benar dan tepat. Jadi dengan tujuan teks persuasi ini pembaca diajak untuk dapat menerima kenyataan berdasarkan bukti, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan. Demikian. Banyak sekali teks persuasi ini digunakan dalam produk obat, produk makanan, produk barang, produk alat-alat rumah tangga, produk alat-alat perusahaan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maksudnya apa dan lain sebagainya? Maksudnya banyak hal, begitu ya anak-anak. Mari anak-anak kita lihat slide berikutnya. Ciri-ciri teks persuasi. Ini ciri-cirinya anak-anak ya. Yang pertama, ciri teks persuasi itu kalimatnya bersifat mengajak, membujuk kepada pembacanya yang isinya berdasarkan fakta. Jadi pembacanya itu diajak, dibujuk supaya mau melakukan sesuatu, gitu. Lalu yang kedua, berisi makna atau arti yang bersifat mendorong dan mempengaruhi sesuatu hal kepada pembacanya. Jadi pembacanya diberikan bukti, diberikan fakta, supaya dapat terpengaruh, berusaha sekuat tenaga agar pembacanya itu mengikuti arahan tulisan. Demikian. Lalu yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam teks persuasi dicari bahasa yang menarik dan mendapat antusias dari pembacanya. Jadi memang dipilih kalimat-kalimat yang menarik, dipilih kalimat-kalimat yang menyenangkan sehingga pembacanya itu terpengaruh untuk melakukan apa? Untuk melakukan suatu hal. Umumnya pembacanya itu diajak berantusias memiliki produk tertentu, alat tertentu, atau mengganti jasa yang diberikan oleh produk yang ditawarkan, gitu.
berusaha untuk mendapatkan kesepakatan pandangan, jadi menyamakan pendapat, pandangan penulis yang menghasilkan kepercayaan penulis dengan pembacanya. Jadi penulis memberikan wawasan, memberikan bukti, memberikan fakta, menunjukkan kenyataan. Pembacanya supaya apa? Pembacanya supaya kepencot untuk dapat melakukan sesuatu, membeli produk, memakai alat yang ditawarkan. Pada umumnya, sekali lagi saya ulangi, teks persuasi ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan agar pembacanya itu mau membeli produk yang ditawarkan. Umumnya teks persuasi tidak hanya berupa teks saja, tapi dilengkapi gambar, dilengkapi bukti, dilengkapi foto, dilengkapi pernyataan. Maksudnya pernyataan itu orang yang sudah memakai produk itu, pernyataannya bagaimana itu dikabarkan sehingga pembacanya tertarik, mereka mau membeli. Kalau membeli, keuntungan untuk perusahaan. Demikian. Anak-anak, mari kita lihat slide berikutnya. Struktur teks persuasi. Nah, ini anak-anak ya, struktur yang pertama, A, pengenalan isu. Nanti setelah slide ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengenalan isu, rangkaian argumen gitu ya. Yang B, rangkaian argumen, C, pernyataan ajakan, dan yang D atau do, penegasan kembali. Bagaimana penjelasan struktur teks persuasi? Marilah anak-anak kita lihat slide berikutnya. Ayo anak-anak kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, pengenalan isu. Apa yang dimaksud dengan pengenalan isu? Pengenalan isu adalah pengenalan berupa pengantar yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Nah, permasalahan apa yang dibahas? Misalnya sebuah produk apa? Produk teh misalnya. Nah, yang dibahas permasalahan teh. Nah, dijelaskan nanti di sana, diuraikan, dijelaskan, dikabarkan, disertai bukti, disertai gambar, dan disertai pernyataan pemakai. Orang-orang yang sudah memakai itu menyatakan bagaimana, ditunjukkan sehingga pendengarnya atau pembacanya itu mau mengikuti. Yang kedua, rangkaian argumen. Bagaimana rangkaian argumen? Rangkaian argumen itu adalah pendapat dari penulis mengenai isi yang dikemukakan sebelumnya didasarkan data dan fakta yang mendukung argumen. Demikian anak-anak. Yuk kita lihat slide berikutnya. Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat, kalimat dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Belilah, milikilah, ayo bersama, mempunyai. Nah, situ pernyataan ajakan. Lalu yang keempat, penegasan kembali. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan, memperkuat argumen-argumen sebelumnya sehingga pembacanya menjadi mantap hati, yakin atas pernyataan-pernyataan pada teks persuasi tersebut. Ayo kita ikuti slide berikutnya. Contoh teks persuasi. Ini contohnya anak-anak ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kosakata lah, buanglah
itu maksudnya untuk menghaluskan, buang sampah pada tempatnya. Sebenarnya sudah bisa diterima, tetapi dengan tambahan lah, buanglah, itu kata-kata tersebut menjadi lebih halus. Demikian. Contoh teks persuasi, pengenalan isu. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil yang berserakan di sekitar kita. Bahkan terkadang banyak orang menyepelekan sampah kecil tanpa mengetahui dampak akibat yang ditimbulkan oleh sampah. Sekecil apapun sampah, meskipun kecil ya, sekecil apapun sampah, ya tetap sampah, menciptakan rasa risih, menciptakan rasa kotor. Sekecil apapun sampah ya tetap sampah. Ayo kita ikuti slide berikutnya. Rangkaian argumen. Sampah yang kita buang di mana saja tidak bakal hilang sendiri. Jadi sampah itu nggak bakal hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Plastik misalnya, sulit. Membuang sampah organik dan membuang sampah anorganik di mana saja tetap beresiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Jadi menciptakan penyakit sampah-sampah itu. Dampaknya membuat tidak nyaman, terutama bau sampah. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Jadi sebelum kita mengeluh akibat sampah, marilah kita mengingatkan diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Maksudnya demikian. Ayo anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Pernyataan ajakan. Pernyatakan ajakan itu, ini kelanjutannya ya. Kelanjutan dari pernyataan yang kedua terkait dengan sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Dengan demikian, maka berbagai dampak negatif akan terhindarkan. Berbagai dampak negatif akan terhindarkan. Hargailah orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun lebih awal, mereka bekerja jauh lebih awal daripada kita, ya kan? Mereka membersihkan, mereka menata, mereka menciptakan suasana menjadi indah dan bersih, menyenangkan. Mereka bangun lebih awal. Yang keempat, penegasan kembali, ya, menghargai mereka. Ini terkait dengan orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari anak-anak, kita buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Nah, dari tulisan ini kita akan mengetahui, pembacanya diajak, diberikan bukti, diberikan wawasan supaya mau melakukan sesuatu. Apa melakukan sesuatu itu? Membuang sampah pada tempatnya. Produk barang juga seperti itu, diberikan bukti, diberikan
wawasan, diberikan pernyataan sehingga pembacanya mau melakukan seperti apa yang penulis inginkan. Anak-anak, mari kita lihat slide berikutnya. Kalimat persuasif. Selain tag, itu ada kalimat. Kalau tag itu kan berbentuk wacana. Kalau kalimat hanya berbentuk satu kalimat saja. Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang sifatnya membujuk, merayu, atau meyakinkan seseorang sehingga orang itu mengikuti keinginan yang disampaikan penulis. Jadi keinginannya penulis apa? Nah, dituliskan. Ini contoh kalimat persuasif. Ini contohnya anak-anak. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada kata-katanya lah. Maksudnya menghaluskan. Saya ulangi lagi, sebenarnya kalimat ini cukup dengan buang sampah pada tempatnya. Sudah cukup, sudah bisa. Tetapi dengan ditambahi lah menjadi lebih halus. Berhati-hatilah ketika membeli makanan. Maksudnya membeli makanan yang berbentuk instan atau makanan yang bersegel. Periksalah tanggal kadaluarsanya. Jadi di dalam kemasan produk itu selalu dicantumkan tanggal kadaluarsa makanan atau barang-barang yang ada dalam segel tersebut. Ayo anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebentar lagi kita akan menghadapi UTS. Belajar yang rajin ya anak-anak ya. Akhir kata, taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.